Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullah wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ma'asyiral muslimin hamba Allah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala. Sungguh mereka yang beriman dan mengerjakan amal soleh atau kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Shadaqallahul azim. Quran surah Al-Kahfi ayat 30. Hamba Allah sidang Jumat yang berbahagia. Pertama dan yang paling utama, mari kita bersyukur karena pada Jumat ini kita dapat bertemu sebagai momentum untuk mengevaluasi iman dan amal soleh kita dari Jumat pekan lalu ke Jumat hari ini. Dari habis sholat subuh ke sholat zuhur, asyar, maghrib, isya dan seterusnya. Oleh karena itu, rasa syukur ini sekali lagi marilah kita memfokuskan perhatian kita untuk dapat menjadikan sholat Jum'ah beserta rangkaian khutbah Jumat ini memberikan makna yang mendalam tentang iman dan amal soleh yang kita lakukan. Saya merasa bahwa sepanjang kehidupan sebagai seorang pribadi yang usia 61 tahun, selain aktif sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah, juga di Perserikatan yang hari ini masih berlangsung Tanwir Muhammadiyah, merasakan bahwa kehadiran kita semua sebagai bagian dari hamba-hamba Allah belumlah seberapa dibandingkan dengan para anbiya, para nabi-nabi yang sebelum Rasulullah Muhammad SAW hingga Muhammad Rasulullah dan hingga kita saat ini sepeninggal Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa saya katakan demikian? Kenapa yang kita lakukan ternyata masih jauh dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengingatkan kita dalam Quran surah Kahfi ayat yang ke-30, sungguh mereka yang beriman dan mengerjakan amal soleh, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan itu. Sebaliknya, kita yang sudah merasa banyak mengerjakan amal kebajikan, sudah banyak berbuat, kita sudah merasa lebih dari cukup. Bahkan kita merasa puas diri. Ini berarti bahwa apa yang dinyatakan oleh Allah, sesuatu yang kita perbuat itu, kalau kita ukur dengan ukuran iman yang dimaksud oleh Allah, sesungguhnya adalah ukuran yang diberikan oleh Allah dan Rasul. Harus kita menyadari bahwa yang kita lakukan ini sesungguhnya belumlah seberapa. Mungkin kalau disebut apakah sudah kita menjadi orang yang benar-benar beriman,
apakah kita benar-benar sudah melakukan amal soleh, maka tentu harus kita lakukan introspeksi terhadap diri kita. Kenapa? Karena sekali lagi ukuran iman itu seringkali kita ukur menurut diri kita sendiri. Ukuran amal soleh itu kita ukur menurut ukuran diri kita sendiri. Padahal ketika Allah mengatakan tidak menyia-nyiakan amal orang beriman dan beramal soleh, pada saat yang sama kita menyia-nyiakan waktu. Kita menyia-nyiakan ilmu yang Allah berikan kepada kita. Bahkan ya, banyak tindakan kita yang mubazir. Kenapa mubazir? Karena tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Kalau kita lihat, misalnya ya, kenapa Indonesia, kalau kita share di Google misalnya ya, termasuk masyarakat yang boros, membuang sisa-sisa makanan. Itu sudah menjadi ukuran yang publik mengetahui. Kok Indonesia yang mayoritas Muslim, ya, tapi makanan itu dibuang secara percuma. Bahkan ada satu ketika perlombaan buat tumpeng di satu daerah, tidak usah sebut namanya, oleh Pemda, dapat rekor muri, kemudian setelah itu dibuang. Alasannya nggak boleh dimakan, karena itu sesajian buat setan. Betapa sangat-sangat memprihatinkan. Dibeli mahal-mahal, tapi akhirnya dibuang ke laut. Ya, jadi itu artinya apa? Artinya sebuah bukti bahwa tindakan kita masih jauh dari iman dan amal soleh. Mungkin kita juga bisa mengaca diri kita di kampus. Apakah waktu yang begitu 24 jam sudahkah kita gunakan dengan baik untuk melahirkan iman dan amal soleh? Karena dalam survei menunjukkan rata-rata kita menggunakan handphone, gadget, ya, 8 jam per hari yang tidak produktif. Bahkan cenderung kontraproduktif. Lihatlah betapa misalnya terjadi perbincangan di media yang sangat memalukan sekaligus memilukan kita semua. Dan itu bukan tokoh sembarangan. Ya, tokoh publik yang kemudian ketika, saya tidak ingin forum ini untuk menjadi bahan kuncingan, tapi saya hanya ingin mengatakan bahwa itu sungguh tidak produktif, bahkan kontraproduktif. Ketika perbuatan yang mulia, jual es, kemudian dilecehkan dengan kata-kata, amat sangat memprihatinkan kita semua. Itu contoh yang kedua. Kita ambil lagi contoh tadi yang nyata kita sehari-hari tidak lepas dari gadget. Berapa persen produktif kita menggunakan gadget itu? Pendek kata, ya, contoh-contoh ini perlu menjadi bahan renungan kita semua. Sekali lagi, apakah kita telah menggunakan itu dengan ukuran nilai dasar iman dan amal soleh kita? Sidang Jumat yang berbahagia, karena itulah Allah mengatakan bahwa orang yang beriman itu tidak pernah disia-siakan oleh Allah. Allah terus memuliakan hidup orang yang beriman, bukan justru direndahkan oleh Allah. Jadi bangsa ini, bangsa yang mengatakan dirinya bangsa yang religius, bangsa yang mengatakan iman dan beriman dan bertakwa, di banyak nomenklatur aturan perundang-undangan. Nah, coba kita lihat, apa benar
sudah bangsa yang menjadi beriman dan bertakwa. Baru saja peradilan kita menjadi apa namanya itu? Kata Mahfud MD ya sudah menjadi rahasia publik kita ya. Bahwa menjadi industri atau apapun lah namanya, menjadi transaksi yang luar biasa. Ya kan? Jadi kalau ukuran-ukuran atau fenomena ini yang kita lihat, maka jadi pertanyaan kita semua, benarkah kita telah beriman dan beramal soleh? Karena itu Rasulullah SAW pernah mengingatkan, laisal imanu bitamanni walakin ma waqara bil qalbi wa saddaqa bil amal. Iman itu bukan hayalan. Bukan sebuah tamanni yang dihayalkan, saya harus begini, nggak bisa. Saya harus buat logaritma supaya saya menang judi online. Memprihatinkan, 800 tidak kurang dari 900 triliun transaksi judi online yang na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah min dzalik. Tentu saya menyampaikan ini tidak akan selesai di forum ini. Tapi saya hanya mau menggambarkan betapa kita ini sebagai orang beriman dan beramal soleh masih rentan sekali dibawa kepada pengaruh-pengaruh yang destruktif, kontraproduktif, yang bertentangan dengan nilai-nilai iman dan amal soleh kita. Karena itulah kata Rasulullah tadi, saya ulangi, bahwa laisal imanu bitamanni walakinna ma waqara bil qalbi wa saddaqa bil amal. Iman itu bukan hayalan, tapi sesuatu yang diyakini dalam hati kita. Wa saddaqa bil amal, kita benarkan dengan amal-amal perbuatan kita. Mulia sekali. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang beriman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum alladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang beriman dan beriman. Dan Allah enggak minta bayaran sepeser pun. Tapi orang yang bisa uangnya hampir ratusan triliun, rugi secara material, rugi secara amal soleh. Bayangkan. Kenapa demikian? Berarti ada yang salah, ada yang keliru di sini. Yang salah atau keliru justru adalah kita sebagai insan yang belum bisa atau belum mampu memaknai iman dan amal soleh itu. Allah menegaskan kembali, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia sebaik-baik ciptaan. Tsumma radadnahu asfala safilin. Pada saat yang sama kami tempatkan manusia sehina-hinanya. Illal ladzina amanu, kecuali beriman, wa amilus sholihat, beramal soleh, falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka diberikan ganjaran pahala yang tidak pernah putus. Jadi orang yang beriman, beramal soleh diberikan ganjaran oleh Allah. Itulah kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Jadi kemuliaan itu bukan dalam bentuk seketika berupa materi. Tapi kemuliaan itu lebih banyak bersifat immateri, yaitu ganjaran yang diberikan oleh Allah di dunia maupun nanti di akhirat kelak. Jadi ganjaran Allah itu diantaranya orang beriman beramal soleh, Allah angkat derajat dan kemuliaan hidup kita. Allah angkat harkat dan martabat umat dan bangsa ini. Bukan sebaliknya, Allah jatuhkan pada sebuah kehinaan. Saya sering ditanya oleh media, apakah kira-kira Indonesia ini akan menjadi bangsa yang menuju masa emas 2045 atau menjadi bangsa yang cemas melihat situasi ini? Maka tentu sebagai orang beriman kita wajib menjawab dengan rasa optimisme, karena Allah mengingatkan kita dalam Quran surat Ali Imran 139. Ya, wala tahinu wala tahzanu
Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu merendah diri. Jangan kamu khawatir, jangan kamu cemas. Karena kamu orang yang beriman. Jadi cemas boleh seketika, tapi tidak boleh untuk selamanya. Jadi rasa optimisme kita harus terus kita bangun. Harus terus kita gelorakan. Sebagaimana makna tanwir itu artinya adalah pencerahan. Dan mencerahkan umat dan bangsa kita. Nah, sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan janji kepada orang beriman dan beramal soleh. Quran surah An-Nur ayat 55. Saya ingin mengulang-ulang ayat ini karena amat sangat dalam sekali makna Allah. Allah janjikan kepada orang beriman. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat la yastakhlifannahum fil ardh. Allah mengangkat derajat orang beriman dan berilmu pengetahuan. Allah mengangkat, menjanjikan orang beriman dan berilmu pengetahuan sebagai la yastakhlifannahum fil ardh, sebagai penguasa yang mampu memakmurkan isi bumi. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana umat sebelum kamu. Dengan catatan wala yumakkinanna lahum dinalahumul ladzi tadallahum wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Allah meneguhkan agamanya, yaitu Islam, ya, untuk tempat kita tergantung pada ajaran Islam supaya kita kuat, dan Allah menghindarkan kamu dari rasa takut, khaufihim amna, menjadi rasa yang aman dan tentram, dengan syarat ya'budunani la yusyrikuna bi syai', mengabdilah kepada Allah, jangan sekali-kali mensekutukan Allah. Wa man kafara ba'da dzalika faulaika humul fasiqun. Siapa yang ingkar setelah dia beriman kepada Allah, sungguh mereka orang yang fasik. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan janji kepada kita orang yang beriman dan beramal soleh, dan semoga kita semua bersungguh-sungguh menjadi orang beriman dan beramal soleh sehingga Allah mengangkat derajat kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna minkum innahu huwar ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa shalawatullah wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hamba Allah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka syami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma firli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.